Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa di open mic Bapak-Bapak. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Siang Pak. Siang. Tetap Semangat. Ya Bapak nggih, tetap semangat. Semangat. Ya, Bapak-Bapak terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Kita hari ini akan memulai sesi yaitu pembahasan tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Namun dari itu perkenalkan saya untuk kita sebelumnya ada pertanyaan, nanti bisa kita berdiskusi bersama-sama. Menurut Bapak-Bapak, apa yang sekiranya Bapak-Bapak bisa jawab dari beberapa pertanyaan dari yang saya sampaikan ini sebagai pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Oke, yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai alur tujuan pembelajaran berdasarkan modul kita pelajari sebelumnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuatnya? Mungkin itu, monggo satu persatu silahkan Pak Zainal untuk menyampaikan pendapat dari Pak Zainal. Monggo Pak Zainal. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ini tertarik dengan yang nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Menurut saya capaian suatu pembelajaran akan baik, akan bagus ketika hasil pembelajarannya itu bagus Pak. Ketika hasil pembelajarannya itu tidak kurang, masih kurang, contohnya ini ada KKM ya, ada anak yang di bawah KKM itu banyak, itu berarti capaian pembelajarannya belum terpenuhi, Pak. Seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak yang lain. Pak Johannes atau Pak Pri, monggo. Matur nuwun. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Zainal Arifin, sekaligus sedikit meluruskan masalah capaian pembelajaran, di mana pada kurikulum yang ini capaian pembelajarannya itu children center gitu Pak. Kita menganut children center, artinya pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, di mana seperti yang dulu kita punya KKM, KKM yang kadang-kadang juga ini bisa membatasi kita untuk capaian pembelajaran pada siswa-siswa tertentu yang tingkat kemampuannya di bawah rata-rata, sehingga di sini kalau misalnya kita masih menggunakan KKM, berarti pendidikan yang memerdekakan itu belum terpenuhi unsurnya. Menurut hemat saya, tadi Pak Jenderal saya sepakat ya, karena kita memang ada punya capaian tertentu gitu. Namun pada tadi KKM, standarnya KKM. Namun kita perlu cermati juga pada kurikulum yang baru yang sedang kita pelajari ini kan prinsipnya children center, artinya berpusat pada anak, kemampuan anak didik. Jadi standar penilaiannya mungkin bisa berbeda antara standar anak yang rata-rata anak dengan standar anak-anak yang di bawah rata-rata. Contoh saja, mensewu Pak. Maaf ini sekedar ini Pak.
contoh dalam dalam materi tadi apa namanya guling depan. Guling depan bagi anak-anak yang jauh tidak punya masalah dengan tubuh yang berat atau gemuk, yang artinya yang kurus dan standar, itu mungkin mudah untuk dilakukan, yang berguling. Tapi untuk anak-anak yang jauh, yang berbadan gemuk, agak susah. Kita kalau pakai standar KKM mungkin tidak masuk itu. Jadi, masuk. Untuk itu kita harus punya teknik tertentu, kita standarnya kita rendahkan lagi. Misalnya hanya sekedar berguling, standarnya kita rendahkan. Karena dia sudah bukan di kelompok yang rata-rata, tapi di bawahnya rata-rata. Standarnya kita turunkan untuk memberikan penilaian, yaitu guling. Dia bisa guling ke depan, yang penting dia bisa berguling ke samping, kanan atau kiri. Ini yang saya terapkan di apa namanya di sekolah. Dari kita bisa bersudi ke anak, Pak, ini saya tidak bisa ini karena saya gemuk. Kamu bisanya apa? Dia pertama mencoba, yang ke depan tidak bisa, takut dan sebagainya. Ya karena kondisinya gemuk, apalagi perempuan. Ini udah, kamu sebisa kamu gimana, bisa guling ke samping boleh, hanya sebisanya dia, tidak harus ke depan, tapi guling saat kenalnya. Artinya kita turunkan standarnya di bawah kelasnya, standar kelas ini. Maaf, ini barangkali apa yang saya sampaikan itu perlu dikoreksi. Turun. Terima kasih sekali Pak Pri, sangat bagus, terima kasih. Selanjutnya monggo terakhir Pak Yohanes untuk menyampaikan tanggapannya dari pertanyaan pemantik tadi. Monggo Pak, mungkin tiga-tiganya bisa Pak. Oke, matur nuwun kesempatannya Pak Hakim. Saya menanggapi untuk pertanyaan nomor 1, apa yang Anda pahami capaian pembelajaran? Nah, menurut saya capaian pembelajaran itu adalah hal-hal atau boleh dikata ya yang harus kita capai dari suatu proses pembelajaran. Istilahnya kompetensi yang diharapkan untuk diperoleh siswa dari suatu kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini untuk di kurikulum sekolah penggerak ini capaian pembelajaran itu merupakan apa yang dulu di kurikulum 13 itu adalah KI dan KD. Jadi KI dan KD di kurikulum 2013, nah di kurikulum sekolah penggerak ini disebut capaian pembelajaran. Dan kemudian berkaitan dengan alur tujuan pembelajaran berdasarkan modul sebelumnya. Nah, menurut saya alur tujuan pembelajaran itu adalah mengarah kepada langkah-langkah yang kita laksanakan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini alur tujuan pembelajaran itu merupakan turunan dari capaian pembelajaran. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Kalau capaian pembelajaran ini tentunya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana menurun atau memecahkannya lagi atau istilahnya mengkonkretkannya lagi dalam tujuan pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran itu dijelaskan, dirinci lagi dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Begitu Pak Hakim yang saya pahami. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Yohanes, luar biasa. Terima kasih Pak Zainal, terima kasih Pak Pri.
tanggapannya sangat luar biasa, sangat bagus. Saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak-bapak dalam tentang capaian, tentang alur tujuan pembelajaran dan cara membuatnya. Untuk tujuan capaian pembelajaran memang kita tidak membuat, tapi memang kita sudah dipersiapkan dari pemerintah. Nah, untuk itu kita pendalamannya kita akan buka modul yang nantinya kita akan share modul ini kepada Bapak semuanya untuk kita belajar bersama-sama. Sampun muncul nggih? Sampun muncul presentasi saya, Bapak-bapak? Nggih, Pak. Nggih. Sampun. Ya. Ampun. Nggih, untuk perangkat aja. Nanti yang kita pelajari dari modul ini adalah tujuannya nanti kita mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Agenda belajar kita adalah alur tujuan pembelajaran. Yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Zainal tadi, kebetulan sekali kita berurutan tadi Pak Zainal, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Kalau kita hari ini adalah kita melanjutkan dari profil pelajar tadi yang kita sudah belajar dari materi sebelumnya, di mana materi profil pelajar Pancasila ini, jangan keliru nggih, bukan profil pemuda Pancasila. Ini kita adalah profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Nah, di sini kita akan belajar yaitu alur tujuan pembelajaran. Agenda sesi kita yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, prosedur penyusunan alur pembelajaran. Yang saat ini kita akan belajar adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Secara umum ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Capaian pembelajaran itu kemudian turun, di mana seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi, capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase, di mana kalau kita di sekolah dasar ini ada 3 fase, fase A kelas 1-2, fase B kelas 3 dan 4, kemudian fase C kelas 5 dan 6. Kemudian diturunkan dari capaian pembelajaran ini turun menjadi penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Beberapa pathway menuju capaian pembelajaran disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis
menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian dari penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kita turunkan lagi menjadi pengembangan modul ajar. Seperti di RPP, namun modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Perangkat ajar ini diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah tadi tanggapan dari Bapak-Bapak tentang capaian pembelajaran, alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita mempelajari yaitu konsep alur tujuan pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, CP ini untuk SD itu ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Kemudian untuk SMP itu hanya fase D dari kelas 7 sampai 9. Kemudian SMA ada fase E kelas 10 dan juga fase F kelas 11 dan 12 SMA. Alur pembelajaran. Alur pembelajaran atau AP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Catatan penting, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Pemerintah menyediakan beberapa set alur digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Jadi gambarnya seperti ini, Bapak. Dari fase A dimulai kelas 1, kompetensi, kemampuan yang dapat didemonstrasikan siswa, tujuan pembelajaran 1.1, kemudian konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir, kemudian fase menjadi 1-4, di mana nanti capaian pembelajaran di akhir fase. Jadi berkembang dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, kemudian di kelas 2, 2.1, 2.2, 2.3, dan di fase A berakhir di kelas 4. Dan kemudian ini contoh untuk alur tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kalau ini pembelajarannya dicontoh di sini bahasa Indonesia. Seperti ini, Bapak. Nanti sudah ada di modul. Nanti kita bisa belajar bersama-sama. Nah, ini mungkin itu. Oke, sudah selesai. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ya, Bapak-bapak, itu tadi konsep kita tentang alur tujuan pembelajaran, di mana sudah kita pahami bersama-sama, di mana alur tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini kita turun dari fase-fase. Untuk fase SD ini ada 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C.
dan di setiap fasenya ada awal sampai akhirnya. Kalau fase A di awal di kelas 1 kemudian akhir di kelas 2. Mungkin dari saya itu Bapak-bapak itu yang setelah saya sampaikan. Monggo mungkin kalau ada pertanyaan, dan kalau tidak ada mungkin bisa saya akhiri karena waktunya belajar ini. Mungkin tidak ada pertanyaan, nggih? Pak, ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, terima kasih Bapak, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk diskusinya. Kita di sini belajar bersama-sama, kita membangun peserta didik kita, pendidikan Indonesia supaya lebih maju, menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak, Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Hakim.